إذا منكم شهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا bi la'allahum yarshudun. Itu adalah ayat-ayat tentang bulan puasa. Kita mulai. Pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk diberitahukan bahwa puasa itu wajib. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak memanggilnya ya ayyuhalladzina aslamu? Kita orang Islam, seolah-olah sehari-hari saya muslim, agamanya Islam. Tetapi setiap Allah akan memerintahkan sesuatu, yang dipanggil adalah keimanan, orang yang beriman. Kenapa demikian? Jadi artinya bahwa Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu karena belum tentu siap melaksanakannya. Yang sudah siap melaksanakan itu adalah orang-orang yang telah beriman. Jadi kalau demikian, maknanya bahwa level keimanan itu lebih tinggi daripada keislaman. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa ada beberapa orang sahabat datang menghadap kepada Kanjeng Nabi, lalu mereka mengatakan qalu amanna, ya Rasulullah kami beriman. Lalu melihat dengan perasaan yang sangat sensitif itu, kayaknya nggak pas nih. Ya. Nah, betul juga, akhirnya datang perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka yang menyatakan dirinya telah beriman, bal qulu aslamna. Sebaiknya engkau mengklaim saja telah berislam. Jangan mengatakan kami telah beriman. Nah, kalau begitu berarti kalau orang beriman sudah pasti berislam. Tapi orang yang berislam belum tentu beriman. Itulah makanya yang dipanggil adalah orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Apa sebabnya mereka itu diperintahkan untuk menyatakan telah berislam, jangan beriman? Alasannya adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk dalam hati mereka. Jadi mereka sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, sudah sah kita sebut sebagai muslim. Tapi apakah dia mukmin? Belum tentu. Karena belum tentu orang yang muslim itu juga mukmin. Jadi kalau Islam itu lebih didominasi oleh persoalan syariatnya semacam itu. Ini satu demikian. Kemudian yang kedua, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu. Kutiba dalam bahasa Indonesia terjemahan diwajibkan. Di dalam bahasa Arab, kataba itu berbeda dengan wajaba, berbeda dengan faradha. Faradha artinya lain, fardu. Wajaba wajib. Kalau kitab, nah di sini kenapa Allah mengatakannya itu kutiba alaikum, bukan wujiba alaikum atau furida alaikum? Pada banyak ayat sering furida, tetapi di sini puasa kok kenapa kutiba? Dari sisi prosedur instruksi saja, ada perintah secara lisan, ada perintah secara tulisan. Itu beda. Kutiba dituliskan mana aslinya. Artinya diwajibkan secara tertulis. Nah, kalau furida itu diwajibkan secara ucapan. Ini beda sekali. Apa artinya bedanya? Begini. Sesuatu perintah yang disampaikan dengan lisan, Pak Fakar besok datang ke rumah ya. Dengan Pak Fakar besok engkau saya angkat menjadi
kepala sekolah sanawiyah di pondok ini. Nah, perintah yang sifatnya resmi itu pasti harus dengan secara tertulis. Jadi sudah ada SK-nya, ada memorandumnya, ada stempelnya, ada tantangannya. Nah, itu sudah menjadi perintah sifatnya sangat kokoh sekali. Tetapi kalau furidah saja, itu bisa saja ada pengecualian-pengecualian atau bisa saja dirubah satu ketika. Mari kita buktikan kenapa puasa disebut kutiba, kalau saum itu adalah tidak disebutkan kutiba, zakat juga tidak kutiba dan sebagainya. Mari kita buktikan. Ketika seseorang jatuh atau datang haid, dia tidak sholat. Ya, begitu salah suci lagi, dikodok enggak? Enggak. Tapi bulan puasa, perempuan datang haid, dia kan tidak boleh puasa. Nanti Syawal dibayar enggak? Jadi karena perintahnya lebih kokoh, kutiba alaikum, itu satu. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga puasa ini diwajibkan bagi bangsa-bangsa sebelum kita sekarang ini. Artinya di setiap negara, di setiap bangsa, setiap agama itu tradisi berpuasa itu sudah ada. Di semua agama ada. Kita di Jawa juga ada tradisi puasa. Ada yang puasanya sampai jam 10 ya. Ada puasanya sampai asar jam 4. Ada lagi puasanya 3 hari berturut-turut. Ada lagi puasa tidak makan yang bernyawa. Ada lagi dan sebagainya puasa. Di Amerika, suku Indian itu, mereka dulu puasa setiap tahun itu selama 12 hari. Kemudian suku bangsa di Eskimo juga puasa selama 15 hari. Tapi sekarang tradisi itu sudah hilang karena mereka sudah tidak, apalagi kalau sudah menjelang dingin ya, itu nggak mampu sekali, berat sekali. Itu alladzina kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini target, tujuan, ya, maksud daripada puasa ini la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Artinya puasa ini untuk meningkatkan